Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari kembali tentang peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dari Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah, yang mana hijrah ini menjadi titik awal, peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat wal afiat, sehat lahir dan batin, dan juga diberi kesempatan. Dan mudah-mudahan sehat dan kesempatan ini kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, karena kesehatan dan kesempatan tidak akan terulang kedua kali. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, panutan kita, yang kita harapkan dari beliau syafaatnya. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberi kesempatan bisa datang ke Mekah dan juga ke Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Dukungannya, mudah-mudahan kita diberi kesempatan menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bisa datang ke kota suci Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan apa? Amin Allahumma amin. Kalau asal punya Profesor Dr. Wahbah Suhaili almarhum, karyanya itu puluhan, mungkin ratusan. Nah, dua orang ini suatu saat datang kepada ulama ini. Syekh, saya itu ingin belajar kepada engkau. Gurunya bilang begini, wallahi ma indi Allah, saya tidak punya waktu illa fi sa'ati at-tani asyara laila, kecuali pada jam 12 saya punya waktu. Idza aradta an tata'allama fa'ti 'indana fi tilka as-sa'ah. Jika kamu ingin belajar kepada saya, kamu bisa datang ke rumah saya pada jam itu. Maka dua orang ini setiap jam 12 malam datang kepada beliau, hanya ingin belajar 1 jam kepada seorang ulama besar namanya Profesor Dr. Wahbah Suhaili. Setiap hari jam 12 malam, tengah malam, dan gurunya itu menyiapkan waktunya karena ada orang ingin belajar. Ini namanya apa? Berjuang. Di tengah malam belajar. Gurunya juga semangat memberikan ilmunya, muridnya juga semangat untuk mendapatkan ilmu. Kedua-duanya punya keinginan yang sama, hatinya bersih, pikirannya bersih, akhirnya ilmunya mengalir dengan baik, cepat, dan bermanfaat. Tadi siapa yang saya ceritakan? Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, penulis kitab Tafsir Munir, ada sekitar 23 jilid. Terus kitab fikihnya yaitu Fiqhul Islam wa Adillatuh, ada 11 jilid. Ada lagi Tafsir Al-Wasit 3 jilid. Buku-buku kecilnya itu yang 100 halaman, yang 200 halaman itu puluhan. Jadi ulama paling produktif, tapi sudah almarhum.
Tapi insya Allah kesungguhan kalian di sini insya Allah akan mengantarkan kalian menjadi orang yang bermanfaat. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana rasanya hijrah dari Papua ke sini? Hah? Gimana rasanya? Jauh dari orang tua, jauh dari ibu, jauh dari ayah, jauh dari adik, dan rasanya gimana? Sedih? Sedih tapi agak senang. Kalau tadi yang dari Timika, gimana rasanya? Nah, coba. Rasanya bagaimana? Rasanya susah, sedih, senang, apa rasanya? Jauh dari orang tua. Campur aduk gimana? Ya, susah. Kadang susah, Sedih. susah, sedih, terus apa susahnya kenapa? Kangen sama teman. Kangen. Terus sedihnya apa? Nggak punya uang. Ingat, bisa ngobrol dengan orang tua bilang, Senangnya apa senangnya? saya bisa dapat teman baru dari teman lain. Itu ada Teman baru terus apa lagi? satu Ustaz-ustaznya baru terus apa lagi? ilmu Ilmu baru terus apa lagi? Gedung baru. Semua serba baru. Nah, orang yang hijrah itu artinya apa sih? Oh, kemudian pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan positif. Kalau Nabi itu dulu tinggalnya di mana? Nabi Muhammad tinggalnya di mana? Lahir di Mekah, besar di Mekah, berkembang di Mekah. Semua teman-temannya itu ada di kota suci Mekah. Buktinya mana? Tempat kelahirannya itu sampai sekarang itu masih ada dan dibuat perpustakaan. Ayo, siapa yang ingin berangkat ke Mekah? Angkat tangan. Nah, saya ingin kalau ke Mekah mau ngapain? Nah, coba ya. Saya kalau ke Mekah bikin haji atau umrah atau bikin berdoa bikin belajar apa? yang semuanya. Hah? Yang semuanya. Bikin semuanya. Apa? Satu. Ya, orang tua. Baik orang tua. Coba. Yang pintar. Bikin pintar. Tiga. Terus siapa yang ingin ke Madinah? Pingin, nggak pingin? Pingin? Apa? Kenapa pingin? Mau ngapain di sana? Tapi sebenarnya Fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begini, Nabi Muhammad itu lahir di Mekah. Kira-kira temannya itu siapa saja? Temannya ya tentu saja orang dari Mekah. Teman-temannya kecilnya semuanya dari Mekah. Itu teman-temannya yang disukai tiap hari bersama. Ketika beliau itu mencintai tempat yang membesarkan dirinya, oleh Allah disuruh hijrah. Sedih apa enggak? Sedih apa enggak? Sedih apa enggak? Sedih. Tetapi kesedihan itu karena niatnya berubah untuk menjadi lebih baik. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ketika hijrah membangun sebuah peradaban baru. Maka tempat yang dipilih itu adalah tempat yang sangat-sangat istimewa.
Tidak ada tempat yang lebih istimewa melebihi tempat namanya kota suci Madinah. Kota itu, kalau yang menamakan Allah dan Rasulullah itu, kota itu akan ada sepanjang zaman. Coba saya ingin tanya, nama kota atau tempat yang ada dalam Al-Quran atau hadis, coba sebutkan, siapa yang bisa? Coba yang keras. Konstantinopel. Malang, ada nggak di dalam Al-Quran Malang? Jauh, ada nggak? Nggak ada. Terus apa yang ada? Apa? Apa lagi? Palestina ada. Palestina besar ada. Apa lagi? Israel. Ya Bani Israel. Tapi Israel itu disebut bukan nama negara, bukan nama tempat, tapi nama kaum. Satu ya, saya sebutkan yang ada di dalam Al-Quran nomor hadis 1, Yaman. Kedua, Asyam. Syam itu meliputi 1, Palestina, Syria, Libanon, Yordania, itu disebut dengan negeri Syam. Yaman, Syam, terus mana lagi? Mesir. Terus apa lagi? Indonesia. Apa? Terus Mekah, Madinah. Apa lagi? Malaysia. Terus Persia. Nah, dari tempat-tempat itu biasanya tempat yang ada dalam Al-Quran maupun hadis itu biasanya tidak pernah berubah. Kalau Jakarta dulu namanya Jayakarta, Batavia, bisa berubah-ubah. Tapi kalau Mesir sejak ada sampai sekarang itu tetap namanya Mesir. Siapapun yang ada di situ namanya tetap Mesir. Madinah yang menamakan Rasulullah SAW. Mekah yang menamakan langsung siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Mekah itu sangat-sangat istimewa. Tidak ada tempat yang lebih istimewa melebihi tempat, yaitu kota suci Mekah. Oleh karena itu wajar kalau kemudian lahirlah sosok yang istimewa namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu Nabi Ibrahim? Dari mana Nabi Ibrahim? Dari mana? Ya. Apa? Dari Timika. Dari mana Nabi Ibrahim? Babilonia, sekarang namanya Irak. Yang menguasai itu namanya Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim pindah kemana? Hijrah kemana? Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Bersama istrinya kemudian pindah ke Mesir. Setelah pindah ke Mesir, kembali lagi ke Baitul Maqdis atau ke Palestina. Mereka bertempat tinggal di daerah namanya mana? Daerah Hebron. Hebron Al-Khalil. Soalnya saya pernah ke sana, jadi tahu. Di Hebron itu makamnya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan istri-istrinya. Nah, Nabi Ibrahim itu punya istri 3. Pertama yaitu Sarah, yang punya anak namanya Nabi. Yang ketiga Qaturah, anaknya ada 4 atau 5.
tapi tidak terkenal. Kenapa Nabi Ibrahim sukses? Padahal Nabi Ibrahim itu lahir di tempat yang sangat subur makmur. Tanahnya itu kata orang Jawa limpah loh jilawi. Kenapa pindah? Dari tempat yang subur pindah ke tempat namanya Hebron. Kenapa? Ingin merubah diri. Masyarakatnya disebut masyarakat Kan'an yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Lalu kemudian di situ berkembang dan hampir anak-anaknya semuanya cucu-cucunya menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata harus berubah diri, harus hijrah. Nabi Muhammad di Mekah itu berapa tahun mengajak penduduk Mekah? Berapa tahun? Ada yang tahu? Berapa tahun di Mekah? Berapa? Tahun. Berapa tahun? Nah, ada pertanyaan. Kira-kira Nabi Muhammad itu gantengnya kayak siapa? Apa kayak ini? Ya, Nabi Muhammad itu menurut Abu Hurairah pernah datang kepada Rasulullah bilang begini, ya Rasulullah, inni idza ra'aituka talabat nafsi wa qarrat aini. Ya Rasulullah, tatkala aku menatapmu, obat nafsi, jiwaku terasa tentram, wa qarrat aini, dan mata saya terasa sejuk. Kira-kira kalau orang seperti itu bagaimana? Nah, orangnya itu ganteng, sopan, santun, tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar, selalu senyum. Kalau bertemu itu senyum duluan dan bersalaman, kemudian kalau ngobrol itu selalu ulang 3 kali. Karena apa? Tidak pernah menyakiti orang baik secara tutur atau sikap. Tapi ternyata penduduk Madinah itu dengan cara seperti itu tidak ada yang mau, kecuali hanya beberapa orang. Diajak itu nggak mau. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun itu cuma dapat beberapa orang. Ini kalau di pondok, bikin pondok pesantren atau bikin kampus, 1 tahun, 2 tahun nggak ada yang sekolah, itu tutup, putus asa. Nabi tidak pernah siang dan malam tetap mengajak. Menandakan orang apa? Sabar. Akhirnya apa? Kesabaran Rasulullah itu menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika beliau itu sudah mulai mendapat pengikut yang banyak, Rasulullah SAW itu hijrah ke kota suci Madinah. Kira-kira jarak tempuh Mekah dan Madinah itu berapa jam? Berapa? 5 apa? 5 jam atau 5 hari? Kalau naik bis itu 7 jam dengan kecepatan 100 per kilo. Itu jalannya itu kalau musim panas, tahu? Musim panas itu kalau di daerah Mekah Madinah itu kalau musim panas itu sampai 50 derajat sampai 55. Kalau musim dingin, kalau di Madinah itu kurang dari min, jadi min 2 pernah. Saya dulu itu min 2, rasanya itu dipegang air itu seperti beku. Kalau musim panas dari keluar masjid nggak pakai sandal, kaki itu bisa meloncong. Meloncong itu bahasa Indonesia apa? Mengelupas, berdarah karena panas. Bayangkan Rasulullah itu perjalanan dari Mekah ke Madinah itu beberapa hari, bagaimana rasanya? Capek banget, tapi tetap dengan semangat. Nabi itu punya optimis. Di tempat yang baru akan membuat sesuatu yang baru, dan di tempat yang baru itu akan mengembangkan Islam, sehingga
nilai-nilai Islam dan risalah sampai di daerah sini namanya, maka berilah namanya tazkiyah. Karena apa? Risalah Islamnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka di situ ada Islam di Yaman, ada Islam di Afrika, ada Islam di Cina, ada Islam di Spanyol. Siapa yang ingin ke Spanyol? Angkat tangan. Tahu Spanyol? Spanyol ini batu ini ya. Tahu batu ya? Itu ke barat. Lama-lama nyampe Spanyol. Naik becak paling tahu. Nah, Spanyol itu dulu itu adalah negara yang mayoritas Nasrani. Pertama kali yang ditaklukkan itu adalah mana? Sevilla. Yang menaklukkan adalah Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini adalah mu'alaf hijrah dari namanya Kristen menjadi Islam. Dulu orang barbar diperintah oleh seorang raja untuk menaklukkan Sevilla dan akhirnya daratan Eropa itu menjadi Islam. Ini karena apa? Hijrah. Rasulullah merubah Madinah yang kota angker menjadi Madinah Al-Munawwarah. Jadi dulu itu orang yang ke Madinah itu kalau melahirkan pasti meninggal karena apa? Tanahnya itu katanya angker. Orang yang pertama kali lahir yaitu Abdullah bin Zubair. Makanya ada hadis ya, an Ummul Mukminin Aisyah, an Abi Abdullah Aisyah, itu Abdullah itu namanya Abdullah bin Zubair. Orang yang pertama kali Rasulullah ditahdik. Tahdik itu begitu lahir, langit-langitnya itu diberi madu atau diberi kurma. Itu adalah orang yang pertama ditahdik oleh Rasulullah adalah Abdullah bin Zubair. Anaknya siapa Abdullah bin Zubair? Siapa? Anaknya Asma. Asma itu anaknya siapa? Asma binti Abi Bakar Asy-Siddiq. Nah, begitu Rasulullah ada di kota suci Madinah, itu kota itu namanya Madinah Al-Munawwarah, sedikit demi sedikit terus berkembang. Dan ada seorang yang pertama kali melihat Rasulullah begini. Orang namanya Abdullah bin Salam. Ma ra'aitu wajhan kadzab, aku tidak melihat wajah-wajah pembohong. Begitu Rasulullah ceramah, Rasulullah mengatakan begini, afsu as-salam ayyuhan nas, afsu as-salam, wahai manusia, tebarkan salam. Jadi orang itu pertama kali kalau ingin berubah dan diterima di sebuah masyarakat, pertama kali adalah menebarkan salam. Gimana salamnya orang Malang? Ayo, siapa yang tahu salam orang Malang? Apa salamnya? Salamnya apa? Salam satu jiwa. Salamnya Arema. Tetap assalamualaikum. Suatu saat ada orang laki-laki datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Rasulullah menjawab waalaikumsalam. Masyaallah. Datang lagi seorang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi seorang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatun. Tapi kalau salam itu harus lama, maka biar mendapatkan pahala sempurna itu 30. Nah, maknanya salam itu berarti hatinya bersih, pikirannya bersih, semuanya bersih, sehingga dimanapun dia berada akan diterima oleh masyarakat itu. Coba kalau orang salam itu kira-kira begini, Assalamualaikum, kira-kira dijawab enggak? Jawab ya, betul. Salam gitu. Coba kalau Assalamualaikum, kira-kira jawabnya enggak? Waalaikumsalam. Kalau ada orang memberikan makanan, dengan makanannya itu kesukaan makanannya. Kalau saya kasih ayam sambil dilempar, rasanya gimana? Nggak enak. Kalau begitu, ini saya punya ayam, silakan. Ini saya masak sendiri loh, enak sekali. Saya belinya di sini.
Dia mengucap alhamdulillah, orang ini baik sekali. Karena apa? Menyampaikan dengan enak. Orang mengucapkan salam dengan senyuman, dengan hati yang bersih, pikiran bersih, itu juga akan melahirkan tanggapan yang positif. Makanya pertama kali Rasulullah katakan afsu as-salam, tebarkan salam di Madinah untuk merubah apa? Merubah paradigma lama supaya Madinah itu menjadi kota yang cemerlang. Terus yang kedua apa yang dilakukan Rasulullah setelah menebarkan salam? Apa? Kedua itu at'im al-ta'am. Apa? At'im al-ta'am. Apa namanya? Apa ini yang benar bahasa Arab ya? At'im al-ta'am. At'im, beri makanan. Berarti melahirkan orang-orang yang dermawan. Kalau kita ingin diterima oleh sebuah komunitas, kita harus ramah, santun, tapi kita tidak boleh pelit. Ayo, siapa yang pelit, angkat tangan. Ini dermawan semua ini. Ayo, siapa yang dermawan? Ayo, siapa yang dermawan? Dermawan. Siapa hari ini yang sudah berbagi sama teman? Coba berbagi apa sama teman? Berbagi apa? Berbagi apa hari ini? Berbagi apa? Jangan apa? Lembing. Peng. Sudah berbagi apa hari ini? Apa jarot? Makhluk Arab itu siapa yang hafal? Al-bahilu ba'idun. Apa? Ingat ya. Al-bahilu ba'idun aninnas. Orang bakhil itu jauh dari manusia. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Itu orang bakhil. Kalau orang sakho, orang dermawan, qaribun minallah, qaribun minan nas, ba'idun. Ya, makanya Nabi itu orang yang paling berdoa disebut dengan ajwadun nas, suka berbagi, suka memberi dan lain sebagainya. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ketiga apa? Ketika di Madinah apa? Yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Ayo, yang bisa boleh pulang. Yang ketiga, Nabi membangun peradaban di Madinah itu apa? Tadi kan pertama menebarkan salam, selalu senyum. Kalau ketemu tetangga itu senyumnya simetris. Assalamualaikum, how are you, how do you do, apa kabar, kaifa haluk, salam satu jiwa, apa anda baik-baik saja. Itu pertama. Yang kedua, oh ya saya punya ini, kamu mau apa enggak saya bantu. Yang ketiga apa? Hah? Pernah bertengkar sama teman. Ayo, siapa yang pernah bertengkar sama temannya? Pernah? Apa biasanya? Kabar apa? Beda apa? Beda pendapat atau pendapatan? Nah, biasanya kalau ada perbedaan itu bertengkar, maka apa yang harus dilakukan ketika bertengkar? Segera minta maaf. Maka Rasulullah mengajarkan apa? Silatul arham. Wajib bagi orang yang ada di Madinah itu menjalin silaturahmi, menyambung silaturahmi. Jadi orang Madinah itu, tapi bukan orang Arab. Di Madinah itu ada dua kelompok suku yang perang selama 300 tahun, perang tiap hari. Namanya perang. Berapa generasi kalau 300 tahun? 45. Hampir 7 generasi.
bisa perang, dan tidak ada yang bisa mendamaikan kecuali atas kehadiran Rasulullah SAW, namanya suku Aus dan suku Khazraj. Siapa yang mampu mendamaikan? Rasulullah. Maka Rasul mengajarkan silatul arham, bangun namanya silaturahmi. Maka semua orang-orang yang sedang bertengkar, bermusuhan itu akhirnya mereka didamaikan dan akhirnya berhenti perang dan menjadi pengikut setia Rasulullah SAW. Karena ketika sudah diperoleh ya, ini dasar untuk membangun sebuah peradaban. Pertama, hatinya bagus, penampilannya menarik, selalu senyum, menyapa, kalau punya sesuatu tidak pelit, selalu berbagi. Yang ketiga, kalau dia ada masalah selalu lebih dahulu meminta maaf dan membangun silaturahmi. Dalam sebuah hadis, kalau ada seorang laki-laki bertemu saudaranya, kemudian mengajukan tangannya untuk bersalaman, tanah tarot, maka dosa-dosa itu tanah tarot berkuburan seperti apa? Tanah tarot al-waq, seperti berkuburannya jauh. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka semuanya menjadi rukun. Nah, yang terakhir apa ini? Terakhir. Yang terakhir. Ayo apa? Kalau bisa tak kasih uang 50.000. Ayo, jajan. Yang terakhir yaitu Sallu bil-laili wan nasu niyam. Salatlah di tengah malam tatkala orang dalam keadaan terlelap. Sallu bil-laili wan nasu niyam. Salatlah kalian tengah malam, salat tadi wan nasu, dan manusia itu niyamun ketika dalam kondisi terlelap. Hadis yang berikut, tadkhulu al-jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan aman dan sentosa. Berarti untuk membangun peradaban itu, di samping dia itu menebarkan salam, yang kedua itu dermawan, yang ketiga itu selalu menjalin silaturahmi. Ternyata untuk membangun kekuatan pribadi itu satu dengan menjaga sholat malam, bukan berarti nggak sholat isya. Ada kan orang sholat isyanya rajin tapi nggak pernah sholat berjamaah yang lain. Lebih bagus mana? Lebih bagus mana? Ada orang yang sholat malamnya wajib tapi nggak pernah sholat berjamaah. Bagus nggak? Ya lumayan. Daripada nggak sholat malam, nggak sholat berjamaah. Ada nilai tersebut. Nah, Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Bedanya kita dengan Nabi itu sedikit sekali. Kalau Nabi itu sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit ibadah. Kalau Nabi itu makannya sedikit, kalau Nabi itu tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit itu kan sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Ya tidur, ada yang tidur sedikit-sedikit ngantuk, terus sedikit-sedikit apa lagi? Sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit. Kan bedanya cuma sedikit ya. Cuma Nabi itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi itu tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur, ya cuma sedikit. Maka Nabi itu sepanjang malamnya itu menghidupkan dengan namanya qiyamul lail, yaitu sholat pagi. Nah, orang kalau bisa melakukan 4 ini, kalau dia itu ingin berubah di Papua, nanti belajar ini selesai pindah ke suatu daerah, maka dia akan bisa membangun peradaban baru. Dan contohnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, Madinah dibangun oleh Rasulullah. Pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Masjid apa? Masjid
Nabawi apa Kuba? Yang Kuba angkat tangan. Ayo. Yang Nabawi angkat tangan. Nabi itu pertama kali datang di daerah Kuba. Hijrahnya hari apa? Nabi itu lahirnya hari apa? Lahirnya hari Senin, hijrahnya hari Senin, dan wafatnya hari Senin. Gak usah disetting. Itu karena memang Rasulullah itu istimewa. Lahirnya, kalau sekarang bisa diprogram. Saya mau lahir anak saya hari Senin. Begitu hari Senin dioperasi. Bisa kan? Bikin seperti Rasulullah. Tapi itu direncanakan. Terus umrohnya hari Senin, berangkat juga hari Senin berangkat umroh. Ini apa? Ini hijrah ke Mekah hari Senin. Terus mau meninggal pun direncanakan hari Senin, direncanakan meninggal. Nggak boleh ya. Kalau Rasulullah itu istimewa. Lahir hari Senin, hijrah hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Hari Senin wafatnya jam-jam sekian. Jam-jam 7, jam 8 wafatnya Rasulullah SAW. Nah, selama di Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Pertama, membangun masjid. Masjid itu menjadi pusat informasi, ibadah, menjadi pusat musyawarah dan lain sebagainya. Semuanya ada di masjid. Makanya masjidnya itu pada waktu itu kecil, masjidnya kecil dibanding ini, kalah masjidnya Rasulullah. Masjidnya itu di samping kecil, ya. Itu dulu itu apa namanya? Mimbar. Apa? Mimbar itu apa namanya? Bahasa Indonesianya mimbar itu apa? Apa mimbar itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa mimbar? Podium itu, ya, podiumnya itu jelek. Kemudian tempat untuk bersandar itu pohon kurma. Itu di Madinah, di Masjid Rasulullah SAW. Suatu ketika mimbarnya itu diganti dengan kayu yang lebih bagus oleh seorang sahabat. Kemudian pohon kurmanya itu diganti. Maka setiap malam pohon kurma itu menangis deringi. Dan Rasulullah menyadarkan, wahai pohon kurma, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, saya sudah tidak bahagia lagi karena saya tidak menjadi sandaran engkau, wahai Rasulullah. Lantas pohon kurma itu ditawari oleh Rasulullah. Wahai pohon kurma, apakah kau ingin hidup? Kalau ingin hidup, aku saya pindahkan, saya tanamkan, atau saya tanam di bawah mimbar ini dan kita akan bertemu di surga. Maka pohon kurma itu mengatakan, saya ingin ditanamkan di Masjid Nabawi ini dan kita akan bertemu di surga. Pohon saja itu minta dan bangga ketika disandari oleh Rasulullah SAW. Jadi sangat sederhana. Tambah 1, 2, 3, 4. Akhirnya penduduk Mekah, pintunya rusak itu dibetulkan di sini apa di mana? Ya, Rasulullah waktu itu sudah tidak ada. Ali bin Abi Thalib punya akhlak yang sangat indah. Ketika daun pintunya rusak, dilepas pelan-pelan, kemudian dibawa keluar kota suci Madinah, dibetulkan. Setelah itu ditanya, wahai Ali, kenapa engkau membetulkan daun pintu di luar kota suci Madinah? Dia berkata, tahukah, aku tidak akan menyakiti Rasulullah SAW. Ada makam Rasulullah, ada jasa Rasulullah di situ. Aku tidak mau melakukan karena Rasulullah meninggal. Sopan, santun. Kemudian Imam Malik radhiyallahu anhu besar di Madinah, lahir di Madinah.
itu kalau mau masuk kota Madinah itu kudanya dituntun sampai perbatasan. Ditanya, kenapa? Tidak pantas orang masuk kota suci Madinah naik di atas kuda. Itu namanya akhlak. Nggak tahu di sini kalau ada gurunya salaman apa? Salahnya di sini apa? Itu namanya akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Sudah tidak ada saja itu dihormati, apalagi orangnya masih ada. Nah, setelah Rasulullah SAW tidak ada, digantikan oleh seorang sahabat, patut namanya disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin itulah yang menjadi pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Capaian-capaian yang dilakukan oleh para pengganti Rasulullah pertama yaitu pada masa Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Apa? Ternyata Rasulullah meninggal, banyak sekali orang yang Kenapa kok murtad? Ayo, kenapa Rasulullah meninggal banyak orang yang murtad? Tahu murtad? Keluar dari agama Islam. Nah, Itu namanya Loh, apa murtad? Kenapa? Kalau sekarang kan murtad banyak. Murtad karena apa? Menikah dengan orang Islam, jadi agamanya tidak Islam. Nanti cerai terus menikah lagi dengan orang Islam, agamanya beda. Tahunya agama orang seperti ini baik apa enggak? Tidak baik. Kenapa orang pada waktu murtad? Ternyata mereka punya keyakinan qad mata Muhammad wa qad mata al-Islam. Kalau Islam itu, kalau Muhammad mati, wafat, berarti Islam sudah tidak ada. Maka irtadda, maka semuanya irtaddu al-Islam, semua keluar dari Islam. Maka tokoh yang menjadi pemimpin murtad itu namanya siapa? siapa namanya? Namanya Musailamah al-Kadzdzab. Siapa tokohnya? Mengajak orang murtad, siapa namanya? Kenapa dinamakan Musailamah al-Kadzdzab? Al-Kadzdzab itu pembohong. Kalau ditanyakan kepada guru bahasa Arab, Al-Kadzdzab itu namanya sirah al-mubalaghah. Apa? Bohong. Bohong bikin. Pembohong banget. Suatu ketika Rasulullah itu menulis surat ila Muhammad, kepada Muhammad min Musailamah an-Nabi, dari Musailamah seorang nabi, mengaku nabi. Maka Rasulullah mengatakan kepada penulisnya, uktub ar-risalah ila Musailamah al-Kadzdzab. Sejak itu dia terkenal dengan namanya al-Kadzdzab karena apa? Bohong, mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Ketika Rasulullah tidak ada, mengumumkan, wahai kaumku, Muhammad sudah tidak ada, kita kembali kepada agama semula. Maka orang Arab itu sebagian besar itu murtad, dan sebagian lagi tidak mau membayar zakat. Maka Rasulullah mengutus namanya Usamah bin Zaid untuk memimpin perang, memerangi orang-orang yang murtad. Peperangan itu disebut dengan Ma'rikatul Murtad, Ma'rikatul Riddah. Nah, ternyata ketika perang terjadi, umat Islam itu, para sahabat ratusan itu meninggal, dan sebagian besar adalah penghafal gimana sedih gak pada waktu umat Islam? Sedih. Ini yang meninggal ini penghafal Al-Quran. Maka siapa namanya? Umar bin Khattab protes, kalau begitu Al-Quran kita tulis saja sekarang. Oh jangan, Rasulullah tidak pernah mengajarkan menulis Al-Quran, apalagi ada harokatnya. Coba, nggak ada Al-Quran ya. Al-Qurannya ditulis di mana? Di kulit onta. Anaknya onta apa namanya? Inti. Ya, anaknya onta apa namanya? Inti. Kan?
ya, di pelepah kurma, di dedaunan, kemudian di bebatuan, tulis. Katanya Umar, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat Islam, kalau begitu Al-Quran itu harus ditulis agar supaya apa? Selamat. Kalau nanti suatu ketika penghafal Al-Quran ini meninggal, maka kita akan kehilangan banyak penghafal Al-Quran. Apa jawaban? Apakah wallahi demi Allah la aktubu bala yaqul Rasul. Aku tidak akan menulis apa yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Ini adalah kebohongan, tidak adalah bid'ah. Maka ini Umar bin Khattab datang lagi kepada siapa? Penulis Rasulullah. Siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Ini pelajaran SD kelas 5 ini. Siapa? Penulisnya? Zaid. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit didatangi juga. Zaid gini kan banyak yang meninggal. Bagaimana kalau Al-Quran kita tulis? Apakah ucapan Zaid? Wallahi demi Allah, saya lebih baik disuruh memindah Jabal Uhud daripada menulis sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Tapi Umar terus dirayu, akhirnya ditulislah Al-Quran itu dalam satu mushaf. Tulis dalam satu mushaf. Maka mushaf itu ada pada anaknya Umar yang bernama siapa? Anaknya Umar? Hafsah. Tapi Al-Quran itu tulisannya itu macam-macam. Ada yang Imala, ada yang Ahzab, ada yang Quraisy, yang kita kenal dengan qiraah sab'ah. Jadi antara satu dengan yang lain bacanya beda. Misalkan kalau dari Yaman bacanya wadduha, wadduhi, wal-laili idza saja. Oh enggak, bacaan saya enggak begitu. Itu bacaan orang Betawi. Kalau engel-engelan sama orang Arema, kalau kita bacanya dari belakang, orang Arema itu bacanya kan dari belakang. Perbedaan satu dengan yang lain. Maka Al-Quran ini disimpan, tidak dikeluarkan, tapi Al-Quran itu sudah jadi satu. Nggak tahu Al-Quran itu sekarang ada di mana? Konon dibakar pada masa Utsman bin Affan. Ketika ganti pada Umar bin Khattab, maka Al-Quran itu sudah menjadi satu. Nah, Umar bin Khattab ini salah satunya yaitu membangun namanya Baitul Mal. Gagasan-gagasannya banyak sekali, termasuk melarang para sahabat untuk pindah dari Madinah ke luar Madinah. Karena apa? Di luar kota Madinah itu adalah kota-kota, misalkan daerah Syria, daerah Yaman, itu kota-kota yang subur sehingga menjadikan mereka itu menjadi kedunya. Salah satu kehebatan Umar, ia tidak pernah merubah bangunan yang telah dibangun Rasulullah. Tidak pantas Umar merubah yang telah dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya kalau Umar bin Khattab meninggalnya kenapa? Berarti jangan jadi normal suku ya, seperti ini. Nah, Umar bin Khattab meninggal ditusuk. Kalau Utsman bin Affan, apa capaian Utsman bin Affan? Nah, zaman Utsman bin Affan ini para sahabat itu tertekan membaca Al-Quran saya itu jauh lebih bagus, Al-Quran saya itu. Akhirnya semua orang yang baca Al-Quran itu harus berpatokan pada satu kitab Al-Quran namanya Mushaf. Jadi yang kita baca itu semuanya sama. Jadi dulunya nggak seperti itu. Namanya apa? Khat Utsmani. Duitnya semuanya betulnya sama, dinar. Ada dinar, ada dirham. Karena apa? Menyatukan bangsa yang berbeda. Sudah mulai konon dalam buku yang saya tulis Ulama Nusantara itu, Islam pada waktu itu sudah sampai ke Sulawesi. Ada seorang penulis namanya Dr. Dia dari Yaman, penulis tentang Wali pada masa Utsman bin Affan itu sudah keliling ke daerah Pantura, itu ke Sulawesi sampai ke Cina. Walaupun ada lagi pada masa Ali bin Abi Thalib itu masuknya Islam ke Nusantara, termasuk ke daerah namanya Medan.
termasuk daerah bersih. Berarti Islam di Indonesia itu sangat. Nah, pada masa pendapat maka bangunan Masjidil Haram diperbesar, bangunan Masjidil Nabawi diperbesar, maka umat Islam semakin bertambah, dan Islam itu sudah sampai ke daratan Afrika, Asia, Jazirah Arabia itu sudah dikuasai semua. Irak yang dulu itu pakai bahasa Babilonia sudah berubah menjadi bahasa Arab. Daerah-daerah itu sudah menjadi Arab semua. Daerah Tabor menjadi Arab. Syria itu dulu bukan orang Arab. Palestina itu dulu bukan orang Arab. Tapi ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, sehingga hampir semua yang ditaklukkan itu menjadi bahasa Arab. Dulu kalau ada Indonesia mungkin segera menjadi bahasa Indonesia. Karena di Nusantara ini pernah menguasai dunia, Asia. Itu pada masa Majapahit, peradaban yang besar. Gantilah kemudian Ustaz bin Affan terbunuh, diganti namanya Ali. Apa kehidupan Ali? Ali bin Abi Thalib pada waktu itu berkembang ilmu macam-macam. Maka di situ ada Al-Quran yang dulu tidak ada harokatnya pada masa Ali bin Abi Thalib, muncullah namanya ilmu nahwu. Berkembang lagi ada namanya Aswatul Ali, terus berkembang sampai sekarang. Maka kita harus bersyukur bahwa kita bisa baca Al-Quran karena ada ulama-ulama yang ahli bahasa Arab. Kalau enggak akan bisa baca kita. Lalu kemudian dilanjutkan Hasan dan Husain. Setelah itu habislah masa kekhilafan, diganti kemudian masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Pusat kekuasaannya ada di Dimashq. Di situ sampai ke Eropa, Afrika. Pada masa itu ada seorang tokoh yang hebat namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini cucunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak namanya Asim bin Umar. Asim ini menurunkan anak yaitu Umar bin Abdul Aziz yang sangat adil. Pada masa waktu itu muncullah akhirnya kitab-kitab. Ada mazhab Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Hambali. Itu pada awal-awal pemerintahan Muawiyah. Jadi Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu tahu persis bagaimana penduduk Madinah sholatnya, bagaimana wudhunya, karena apa? Masih dekat dengan masa Rasulullah. Kira-kira 60 sampai 70 tahun masa kehidupan Rasulullah masih dekat. Nah, setelah itu masa pada waktu itu diganti lagi kekuasaan, yaitu pada masa Abbasiyah. Oh, ternyata di situ lebih maju. Yang ingin saya garis bawahi, kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan itu kekhilafan itu runtuh? Ini kalau yang sejarah ini 100.000. Dan siapa yang bisa? Kenapa kekuasaan pada masa Abu Sufyan, Muawiyah runtuh, Abbasiyah yang hebat runtuh, Utsmani runtuh? Kenapa? Yo. Pada masa Abbasiyah itu runtuh, yang menghancurkan siapa? Yang menghancurkan namanya Genghis Khan, orang Mongol. Kenapa runtuh? Padahal waktu itu tentaranya kuat, ekonominya maju, peradabannya itu luar biasa. Tapi kenapa runtuh? Kenapa? Saya ingin tanya sekarang, siapa yang ingin kaya? Ayo, siapa yang ingin duitnya banyak? Tuh, belakang ada. Yang lain nggak ingin duitnya banyak. Siapa yang ingin kaya?
Ayo, sampai lebih kaya. Dulu ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik itu waktu masih kecil seperti ini ikut Rasulullah. Maka Rasulullah memanggilnya itu biasanya kalau anak kecil manggilnya apa? Le gitu ya. Neng, ku. Anas dipanggil Unais. Terus dipegang badannya. Allahumma abdir mal wa walad wa barik bima wa barik umrah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, banyaklah anaknya, dan berkailah umurnya. Ternyata betul, Anas bin Malik itu anaknya 125. Banyak nggak anaknya 125? Umurnya itu sekitar 114 tahun. Tapi sehat. Sekarang umur 50 sudah AS. Anaknya banyak, ya, umurnya panjang. Orang yang paling kaya, enak apa enggak? Umurnya panjang, sehat walafiat, anaknya itu 125, terus hartanya juga banyak melimpah, dermawan. Ini tujuan setiap orang. Tapi kenapa itu Abbasiyah itu runtuh padahal dia itu semuanya ada? Ayo, siapa yang pernah mendengar Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun itu pernah cerita ini, pernah kira-kira cerita pada muridnya. Tak kasih tahu, negara kerajaan itu paling banter usianya 120 tahun. Loh kenapa? Biasanya pertama kali itu semangat berjuang, yang berikutnya itu untuk membangun, mengisi kemerdekaan. Yang ketiga, generasi ketiga itu biasanya apa? Kalau sudah duitnya ada, mobilnya ada, rumahnya ada, semuanya ada, biasanya apa? Moyang. Maka anaknya siapa namanya? Harun ar-Rasyid, ya. Kalau Al-Muqtasim itu pada masa pemerintahan Al-Muqtasim itu karena sudah kaya akhirnya lupa mempertahankan, sehingga diserang oleh Mongolia. Ketika puncak kejayaannya itu akhirnya runtuhlah kekuasaan pada masa. Makanya untung kita nggak kaya. Biasanya kalau kaya itu malah lupa segalanya. Maka beruntung kalau diberi senang miskin. Ya cukup lah. Ya, ternyata kalau orang diberikan segalanya itu lupa, sehingga awal dari sebuah kehancuran. Nah, di situ ternyata puncak kejayaan itu dari awal sebuah kehancuran kekuasaan. Nah, itulah yang dialami oleh umat. Tapi pada waktu itu peradaban besar sudah maju karena apa? Karena mereka itu sebagian besar hijrah dari tempat satu ke tempat. Nah, ini sebenarnya masih banyak kalau teruskan sampai subuh. Nah, barangkali ini nanti kita kembangkan pertanyaan-pertanyaan. Ya, saya kira ini dulu. Kami kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih. Saya beri aplaus kepada Ustaz. Akan